Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian haji menurut bahasa dan istilah. Haji menurut bahasa adalah menyengaja, mengunjungi atau menuju. Sedangkan menurut istilah, haji adalah ibadah yang dilakukan dengan berkunjung ke Baitullah, juga tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang disyariatkan. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Niat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Artinya, aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat jamaah umroh, dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria, dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita, dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka, sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yang memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikah, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar atau mengeluarkan kata-kata kotor, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, yang berarti aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu 1. Solat jama' takdim dan qasar zuhur asar. 2. Berdoa dan berzikir bersama. 3. Membaca Al-Quran. 4. Salat jamak takdim serta qasar maghrib isya. Selanjutnya adalah mabit di Musdalifah, yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah akobah atau lempar jumrah. Lempar jumrah dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap satu kali lempar jumrah adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya.
Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahap ini, jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul, sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk ke Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk ke Masjidil Haram lewat pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk melalui pintu Babus Salam. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Artinya, dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu, turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf putaran 1-3, jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil, sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Yang selalu dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Selanjutnya yakni tahap sa'i, yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah, 1 Marwah ke Safa, 2 dan seterusnya. Sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarot untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu mulai dari tiang yang sangat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Tahapan terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing.